Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresna Novianti Sugilat, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Sukabumi. Saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Meliana, guru ilmu pengetahuan alam. Baik, Ibu Mei. Assalamualaikum, Bu Mei. Waalaikumsalam, Bu Tresna. Bagaimana ini kabarnya hari ini, Bu Mei? Alhamdulillah, saya sehat. Gimana Bu Tresna? Sehat? Alhamdulillah, Bu Mei. Baiklah, Bu Mei. Hari ini kita akan memulai percakapan praobservasi ya, Bu Mei ya. Nah, sebelum nanti kita akan melaksanakan observasinya dan insya Allah saya akan melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Mei di kelas nanti. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa hari ini kita melakukan praobservasi juga itu sebagai persiapan awal sebelum Bu Mei melaksanakan observasi nanti di kelas ya, Bu Mei ya. Iya. Agar Bu Mei juga nanti menjadi lebih siap gitu ya, akan melaksanakan pembelajarannya. Pertama-tama nih Bu Mei ya, saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Bu Mei. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran serta kira-kira apa sih tujuan pembelajaran Bu Mei yang akan Bu Mei terapkan nanti atau yang ingin Bu Mei capai pada kegiatan observasi nanti? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, itu ada 2 Ibu untuk tujuannya. Diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang mekanisme pernapasan, gitu ada berapa aja dan bagaimana sih proses pernapasan itu. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa juga mampu membuat serta menyajikan sebuah karya tentang mekanisme pernapasan itu sendiri. Seperti itu. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti saat observasi. Iya, betul. Kira-kira sekarang bagaimana nih area pengembangan yang yang ingin Ibu capai juga? Untuk areanya saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk yang pengetahuan yang tadi mampu menjelaskan mekanisme pernapasan, sedangkan yang keterampilan yang tadi Bu yang menyajikan sebuah karya itu. Jadi area pengembangan yang Ibu capai itu ada 2 aspek berarti ya Bu ya? Ada aspek pengetahuan juga aspek keterampilan gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih dari Ibu bagaimana pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, baik strateginya, model pembelajarannya maupun metode pembelajaran yang Ibu terapkan. Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan sosial emosional dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Bu. Kemudian berdasarkan gaya belajar, jadi nanti saya akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya, apakah ada auditori, visual dan juga kinestetik. Kemudian untuk modelnya insya Allah akan menggunakan discovery learning dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab dan juga ada penugasan. Iya, baik Bu. Bagus juga ya rencana yang akan Ibu terapkan nanti dalam kelas. Strategi pembelajaran sosial emosionalnya ada, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasinya menggunakan berdasarkan gaya belajarnya ada yang visual, auditory dan juga kinestetik. Kemudian Ibu akan tadi membagi menjadi beberapa kelompok ya Bu ya? Iya, betul. Menggunakan tadi model pembelajaran discovery learning ya. Berarti metodenya juga menggunakan diskusi kelompok ya pastinya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti? Insya Allah untuk pelaksanaan pembelajaran itu media yang digunakan tentunya ada speaker ya Bu ya, laptop, kemudian PowerPoint, LKPD untuk setiap kelompok juga, dan proyektor. Sudah lengkap ya Bu ya? Oke. Sekarang gini Bu, kira-kira
Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut kapan atau di hari apa, kemudian di kelas mana dan mungkin jam berapa? Kalau melihat jadwal, insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis di kelas 8F, kemudian kebetulan jam pertama dan kedua di kelas 8F. Jadi yang mudah-mudahan anak-anak masih fresh ya, masih segar ya, fokusnya juga masih baik berarti ya. Oke Bu, jadi nanti Ibu akan melaksanakan kegiatannya pada hari Kamis di kelas 8F jam pertama dan kedua ini. Jadi hanya 2 jam pelajaran ya Bu ya. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi ya Bu, dan saya juga akan melihat, juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada saat kegiatan supervisi nanti ya Bu ya. Tapi amal saja ya Bu, jangan tegang gitu ya Bu, ini sama teman sendiri. Ya, insya Allah. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Baik Bu, sebelum kita akhiri nih ya Bu, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan hari ini soal percakapan atau tentang percakapan praobservasi ini? Jadi saya lebih dapat gambaran nanti pelaksanaannya akan seperti apa, kemudian media pembelajarannya juga ya yang disesuaikan dengan gaya belajar gitu. Intinya saya sudah bisa mempersiapkan lah gitu Bu dari sekarang dari percakapan kita hari ini. Gitu ya. Oke Bu, baik Bu, terima kasih nih Bu ya atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Untuk percakapan praobservasi ini. Nanti kita ketemu pada waktunya hari Kamis untuk melaksanakan observasi di kelas yang Ibu ajari ya. Terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti biasa, satu kata positif ya disiapkan. Sabar, Sofia, Karol, Aulia, kreatif, Aura, Amir, Cici, David, kenapa? Keterangan? Belum ada informasi? Fitria, Ki Mawadaru, Sira, Biniska, mana? Yuwita, Clarissa, Raihan, Yuyati, Ferdian, Raja, bertanggung jawab. Ramadhani, Soleh. Semuanya sehat? Tadi ketika Ibu absen ternyata ada beberapa teman kalian yang tidak hadir ya. Tidak ada keterangan, nanti coba dikonfirmasi ya, ditanyakan kembali. Kemudian tadi juga ada izin, mudah-mudahan kegiatannya ya, izinnya itu diberikan kelancaran. Amin. Oke, anak-anak, pertemuan kita terakhir hari apa? Ya masih Selasa. Kita membahas tentang apa ya? Apa yang masih kalian ingat di sisa pernapasan yang kemarin? Hidup, paru-paru, terus itu semua apa sih namanya? Organ pernapasan ya. Jadi kemarin di hari Selasa kita sudah membuat kelompok ya, dan kalian sudah mengerjakan tugasnya. Oke, dia belumnya. Tapi kalian masih ingat gak alur pernapasan? Dimulai dari apa? Hidung, terus
longgar ya. Dia tahu cara bernapas? Oh iya, sedang bernapas sejak kapan sih? Sejak lahir. Sejak lahir. Sadar nggak kalian melakukan itu? Sadar. Ya, karena bernapas itu tidak kalian sadari. Ya, jadi itu harus disyukuri. Karena kalian seringnya bernapas itu tidak disadari, coba sekarang kita mulai dirasa-rasa yang nikmat dari bernapas. Buang secara pelan. Sudah ya terasa? Apa tadi? Sejuk. Sekarang yang kedua, apa yang terjadi ketika kalian melepaskan udara dari paru-paru? Kalau tadi narik itu kan sejuk, lega. Ya, jadi itu kenapa ke gunung? Wow, ke Gunung Gede Pangrango. Kalian pernah? Ya, berarti Marwah pengalamannya sudah luar biasa. Pernah ya, tidak berani. Oke Marwah, ketika mendaki ke Gunung Gede itu ada perbedaan pernapasan nggak dari mulai sekarang di kaki gunung yang masih di bawah sampai akhirnya ada di atas di puncak? Perbedaan nggak? Ada? Boleh diceritakan sedikit supaya teman-temannya juga tahu. Sebelumnya kalian tahu nggak kalau Bapak pernah puncak? Tuh kan, teman-temannya juga belum tahu. Boleh diceritakan? Apa aja maksudnya? Intinya ke pernapasannya aja deh. Apa perbedaannya ketika ada di puncak dan ada di sini, kayak di yang rendah, di dataran rendah? Oh, sih itu biasa aja, itu kayak sekarang. Oke, terus udah panas makanya dingin jadi sejuk. Terus ada sedikit sesak atau bagaimana gitu selama perjalanan? Capek? Ya tentu saja, ya kan, betul ya, capek. Kebayang Gunung Gede yang sering kalian lihat pagi hari ya, sekarang di musim kemarau tentunya bisa melihat Gunung Gede. Nah, di sini dikatakan, dan barang siapa yang mendakinya menjadi sesak, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Maksudnya mendaki ke langit itu ke tempat yang datarannya lebih tinggi. Akan ada perbedaan pernapasan ya. Bisa yang pertama menjelaskan mekanisme pernapasan ya. Jadi nanti dari pembelajaran suara kalian semuanya bisa menjelaskan mekanisme pernapasan. Lalu yang kedua, menyajikan karya mengenai mekanisme pernapasan. Sebelum mulai ke kajian kelompok, ke diskusi kelompok, kita
kalian tolong ikuti instruksi yang ada di audio dan video ya. Oke, hentikan sejenak apa yang Anda sedang lakukan. Oke, sekarang masih memegang pen, buku, hentikan. Pokoknya kalian tahu ikuti instruksi yang ini ya. Fokus, kuncinya fokus. Duduklah dengan posisi tegak, tidak cukup, kamu tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Pastikan punggung bertumpu pada lantai atau batu di kanan. Rasakan lantai Anda berpijak, rasakan kepala di mata. Silakan pejamkan mata atau tangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, Ya, bagaimana relax? Ada yang sampai mengantuk? Oke. Nah, nanti kalau kalian merasa pikiran sudah banyak tugas apa-apa, lakukan hal yang seperti ini ya. Cukup 4 menit, tapi membuat pikiran akan kembali relax ya. Nah, rekaman sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Oke, kelompoknya hidung. Mana kelompok hidung? Laring, trakea, bronkus, dan paru-paru ya. Jadi kalian semua sudah duduk berkelompok. Nah, tadi sesuai dengan tujuan kita itu yang pertama tadi harus apa? Bisa menjelaskan mekanisme pernafasan. Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Nanti silakan kalian bekerja sama pelajari lembar kerja ini, lakukan secara berkelompok ya. Waktunya 30 menit, berarti jam panjangnya sampai ke angka, lihat tuh, jam panjang berarti sampai ke angka 3 ya. Kalian lebih cepat selesai akan lebih baik, dan selama kalian diskusi atau mengerjakan LKPD ini akan ada penilaian dari ibu ya. Lebih cepat, lebih baik dengan bekerja sama yang tentunya harus baik juga ya. Ini kan setiap kelompok ada yang berlima, ada yang berenam ya. Ibu yakin dari setiap orang pasti memiliki ide-ide tersendiri ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ya. Ibu bagikan ya. Ini
Silakan dibuka LKPD-nya, lalu alat dan bahannya disiapkan sesuai dengan KPD masing-masing ya. Ingat, waktunya 30 menit, lebih cepat akan lebih baik. Cepat, rapi, bekerja sama juga ya. Silakan bekerja. Wih, ada anim. Alat-alat dan bahannya udah lengkap ya, siap petunjuknya, terus dibuka lagi alat berikutnya. Nah, ada bahan kan tombol di scan ya, membaca komik. Sudah dicoba? Dicoba dulu. Ini tidak ke sini, tidak lagi ke sini. Perfect banget. Langsung di diafragmanya naik atau turun? Naik. Ya, kayak ini ketika inspirasi. Yang penting ngelakuin lagi. Ngomong hidung siap? Oke, silakan maju ke depan. Yang lainnya tidak ada yang mengerjakan lagi. Semua fokus ke teman-teman yang sedang menampilkan hasil karyanya. Ya? Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempraktekkan sistem pernapasan paru-paru. Pelan-pelan, boleh pelan-pelan, biar kelihatan dong prosesnya ya. Oke, untuk yang lainnya dilihat. Ada apa tuh? Perbedaannya apa? Balonnya di mana? Balanya kalau dikit tadi kecil. Ada kecil dia. Berarti apa? Maksudnya di mana? Kenapa? Ketika si plastiknya ditarik, balonnya mengembang. Kenapa? Ya, diafragma katanya. Terus? Kalau misalnya ini ke bawah, ini teh punya oksigen. Kalau misalnya ini ke atas, kalau misalnya ini ke atas, ini teh mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu
inspirasi ya. Terus kalau inspirasinya di mana? Ditarik ke atas sama ditarik ke bawah. Jadi ketika balonnya mengembang, itu artinya apa? Inspirasi. Kalau balonnya menepis, inspirasi. Ya. Kalau yang plastik itu maksudnya apa? Ya, ya. Ada yang ditanyakan? Paham kalian dengan model ini? Siap. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, bagus sekali. Tadi kelompok hidup menyelesaikan yang pertama kali ya dengan waktu 25 menit. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok kalian jangan lupakan aku nyanyi ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Yang keras. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembusan dan juga buang air pertama. Sudah ada 2 cara pernapasan manusia, lewat dada juga perut, faringlaring, trakea, bronkus, paru-paru. Ibu Ayo lanjut, tuh masih ada? yang dibungkus melewora terjadi pertukaran oksigen CO2 alveolus, itulah tempatnya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Jadi pernapasan manusia bisa melalui apa? Dada dan balon yang lainnya paham nggak? Oke, bagus ya. Tepuk tangan sekali lagi. Dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai. Yang lainnya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok paling akan menunjukkan gambaran tentang inspirasi dan ekspirasi. Perkenalkan, saya Minal dari manusia Aulia. Perkenalkan, saya Dita. Di sini kita jadi inspirasi. Tadi sudah ada gambarnya, ini inspirasi. Nah kalau ini teh inspirasi. Ada yang ditanyakan? Kalau inspirasi, apa inspirasi itu? Proses apa? Inspirasi teh proses apa teh? Mengambil makan. Bedanya dengan inspirasi? Bedanya kalau inspirasi mah mengeluarkan inspirasi dan menghirup. Kalau inspirasi mah mengeluarkan udara. Yang lainnya paham? Ya, itu gambarnya bagus. Ada bunga-bunganya juga. Ada warna. Apa itu yang bisa Yang kayak roda, yang kayak roda? putar-putar. Yang tadi ya, itu bunga apa roda? Apa tuh? Bunga. Betul ibu ya. Bagus. Terus di sana ada warna biru dan juga ada hijau ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk duduk
Ya. Tepuk tangan dulu ya. Yang bertanya dan bagus jawabannya. Tuh, ada lagi yang mau bertanya? Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mempresentasikan, tapi tadi tiap perwakilannya ada ya, ada yang menyanyikan. Tadi sama kelompok apa Ibu? Hai. Hari. Tadi yang menggunakan main kelompok apa? Pari. Lalu tadi yang alat pernapasan kelompok hidung. Nanti yang lainnya kita akan presentasikan juga ya di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Deg-degan. Deg-degan. Ada yang senang juga, terus menantang nggak menurut kalian? Menantang ya. Oke, kalian menemukan hal baru hari ini? Ada yang senangnya nyanyi, alhamdulillah terekspresikan ya. Gitu. Terus ada juga yang senangnya melihat komik, membaca, sekarang juga tersalurkan. Ada yang senang merangkai dan tersalurkan juga ya. Oke, jadi sebelum ke kesimpulan, proses bernapas itu ada dua, ada inspirasi dan ekspirasi ya. Ibu review dulu proses, ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau kalian kesulitan menghafal, ingat aja in, ada x. Kalau in di bahasa Inggris artinya masuk. Kalau x artinya keluar. Kalau ini bernapas berarti in itu masuk apa yang masuk? Oksigen. Kalau yang keluar oksigen. Sekarang kalau mekanisme ada dua juga. Pernapasan apa? Kuncinya gini, kalau kalian ingin mudah mengingat, kalau pernapasan dada, otot apa? Tulang rusuk. Adanya kalau tulang lunak ya, otot tulang rusuk. Sekarang kalau diafragma apa? Pernapasan perut atau diafragma. Tadi ya, ini proses apa? Keluar? Inspirasi. Ibu lihat deh yang kelompok ini, yang pakai juga ya. Ini paru-parunya buat apa nih paru-parunya? Biru. Tuh. Ini lagi apa kondisinya? In apa X? Kenapa X? Cirinya apa? Kempes gitu ya. Jadi kalau sedang X, diafragmanya ke atas. Ya, kalau ke bawah, nah, itu apa? Masuk apa yang masuk? Paham? Ya, paham. Oke, jadi kesimpulannya ada yang mau menyebutkan kesimpulan belajar kita hari ini? Oke, Alfia, bagus, silakan simpulkan. Kesimpulan pertama dari ini kita belajar tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu ada dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Dan pernapasan juga ada dua, yaitu pernapasan lewat dada dan pernapasan lewat perut. Sedangkan pernapasan lewat dada menggunakan otot tulang rusuk dan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Bagus sekali, betul ya. Tepuk tangan. Ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Ya. Jelas kalian isi ya sesuai pemahaman kalian. Lalu di belakangnya jangan lupa di checklist perasaan kalian hari ini. Yang mana? Bersedih, apa? Bersedih. Ya. Dirapikan dulu mejanya. Yang sudah ada kertas
mekanismenya. Pertemuan berikutnya adalah kita mempelajari tentang frekuensi pernapasan dan volume pernapasan ya. Jadi disiapkan dulu di rumah belajar, oke? Dan kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga minumnya, makanannya, ya. Silakan disiapkan dulu ya. Jadi Ibu, saya mau melaksanakan pasca observasi dengan rekan sejawat saya. Ya, assalamualaikum Bu Mei. Bagaimana kabarnya nih Bu Mei hari ini? Alhamdulillah, Bu Tresna baik, sehat. Bagaimana Bu Tresna? Alhamdulillah baik. Baik Bu Mei, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Mei dengan jalannya observasi kemarin ya Bu Mei ya, yang sudah Bu Mei lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Mei lakukan di kelas. Iya. Baik Bu Mei, pertanyaan pertama nih ya Bu Mei. Bagaimana perasaan Bu Mei terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Karena kegiatan seperti itu jarang ya Bu ya, terkadang hanya setahun sekali kayak gitu. Jadi perasaannya memang sedikit berbeda. Seperti biasanya kita ngajar dengan ada yang mengamati, ada sedikit berbeda. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Alhamdulillah ya Bu Mei sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian bisa diceritakan kembali oleh Bu Mei area pengembangan mana yang ingin Bu Mei kembangkan di dalam kelas kemarin? Ya, tentunya kalau untuk langkah itu sesuai dengan model yang sudah saya buat. Untuk areanya ada pengetahuan dan juga ada area keterampilan. Untuk area pengetahuan diharapkan siswa di sini bisa menjelaskan tentang mekanisme pernapasan, sedangkan untuk keterampilan di sana siswa diharapkan bisa membuat sebuah karya. Di tiap kelompoknya ada karya yang berbeda. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana menurut Bu Mei sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bu Mei sampaikan tadi? Apakah area pengembangan tersebut sudah dikatakan berhasil atau tidak? Menurut saya alhamdulillah ya Bu sudah berhasil melihat respon anak-anak juga cukup antusias. Tapi tentunya ada beberapa kekurangan juga itu dalam pelaksanaan Masih ada ya berarti kekurangan Bu Mei. Menurut Bu Mei ini kekurangan tersebut atau ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat kemarin observasi Bu Mei? Kekurangan sama kendala mungkin di setiap guru itu akan selalu ada ya dalam suatu kegiatan pembelajaran. Namun yang kemarin yang terlihat masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran kelompoknya. Mungkin semangatnya kurang atau apa gitu ya. Jadi ada yang masih melamun gitu. Baik, jadi tadi menurut Bu Mei masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya atau tidak ingin terlibat gitu ya dalam pembelajaran dan hanya ingin mengenal temannya saja gitu ya Bu Mei. Kira-kira mengapa nih hal itu bisa terjadi menurut Bu Mei? Mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam kegiatan tersebut. Mungkin dalam pembagian proyeknya itu yang pengalaman banyak kedua, karena di sini saya pembagian proyeknya berdasarkan minat dari anak saudara kami ada tadi usia dan prestasi. Jadi saya harap di sini siswa bisa lebih nyaman sesuai dengan minatnya. Sangat baik ya Bu. Jadi untuk kedepannya Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar yang berbeda tersebut ya Bu. Yang apa tadi auditori, ada juga yang
visual, ada juga yang kinestetik ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Bu, dan apa yang memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan observasi yang kemarin ya Bu ya. Baik nih Bu, kedepannya saya tunggu nih cerita-cerita dari Ibu. Nanti apakah bisa terrealisasi rencana Ibu tersebut atau tidak. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau untuk waktu percepatan ini belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya gitu terkait dengan Mungkin setelah nanti ya Bu ya, kita ada kegiatan P5 dulu ya, mudah-mudahan setelah P5 bisa dilaksanakan ya, bisa terrealisasi kegiatan tersebut. Baik Bu Mei, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Mei bisa cepat terrealisasi. terima kasih juga Mas Bimo. Sama-sama Bu. Ya Ibu pengajar praktik, mungkin tadi percakapan saya dengan rekan sejawat saya, mungkin ada umpan balik dari Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau saya perhatikan intinya adalah tidak ada kecanggungan di antara baik Bu Tresna sebagai program ataupun sebagai rekan pejabatnya, dan itu saya perhatikan memang esensinya sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Bu Tresna, dan saya sebagai pengajar praktik juga berharap Bu Tresna juga menularkan ini ke rekan guru yang lainnya, dan itu juga sudah paham dengan apa yang kemarin sudah dilakukan. Saya juga berbagi sharing dengan guru-guru yang lain, jadi semakin banyak nanti kaki tangan Bu Tresna untuk menyebarkan berbagai praktik baik dalam pendidikan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama.